betapa dahsyatnya kekuatan sugesti positif, kalimat-kalimat positif, kata-kata yang positif ya kan. Kalian bisa ambil hikmah dari kisahnya seorang Thomas Alva Edison ini ya. Halo pagi Sobat NC, kalian sudah sarapan belum ya kan? Jangan sampai telat sarapan. Kalian jangan lupa jalan pagi. Jangan lupa nanti makan siang 4 jam setelah sarapan. Jangan lupa pola makannya dijaga ya. Pola makan 4 jam kalian makan berat ya. Makan berat di sini makan nasi ya. Nasi kalau porsinya sesuaikan dengan aktivitas masing-masing. Kalau kerjanya butuh fisik ya kalian sarapannya yang porsinya normal ya. Tapi kalau misalkan kalian belum bisa makan banyak ya bisa setengah porsi untuk sarapan. Untuk makan siang upayakan porsi normal ya, porsi normal. Karena untuk tenaga kita selama nanti bekerja atau mungkin beraktivitas ya. Terus kemudian jangan lupa kalian juga banyak latih pernafasan diafragma dalam sehari. Lakukan sesering mungkin. Setiap kali melakukan minimal 3 kali, syukur-syukur 5 kali, atau lebih bagus lagi sampai 10 kali ketika kalian merasakan sesek di dada atau nafas pendek atau nafas berat ya. Itu jangan lupa kalian selalu lakukan. Terus kemudian jangan berpikir hasil yang instan ya, kok aku sudah melakukan pernafasan diafragma kok masih suka berat dada atau sesek ya. Coba kalian ingat-ingat sudah berapa lama menerapkannya ya kan. Apakah baru sehari, 2 hari, seminggu ya kan. Terus lakukan ya. Itu kalau bisa sudah melekat ke aktivitas kalian. Saya aja sampai sekarang juga masih sering melakukan pernapasan diafragma ketika saya misalkan dihadapkan pada satu permasalahan yang membuat kita ada pressure ya, ada pressure tekanan kan, namanya orang hidup kan, bekerja terus pasti kan ada masalah kan. Nah, kadang-kadang kalau ada satu masalah yang berat atau beban kerja yang membuat kita stres, kita bisa bantu dengan pernapasan diafragma untuk menenangkan diri. Jadi selain bisa menenangkan diri juga bisa bikin kita rileks ya kan. Jadi itu kalau bisa lakukan terus ya, setiap hari selalu kalian lakukan ya, sesering mungkin ya. Untuk yang anxiety-nya masih tinggi, sudah melakukan self talk belum hari ini ya kan, jangan lupa kalian bikin kata-kata positif. Self talk itu nanti bisa meredamkan setiap kecemasan yang muncul, setiap kata-kata negatif yang muncul di pikiran kalian. Kalau kalian sering self talk, dia akan terobati, atau kayak racun ada penawarnya, virus ada antivirusnya ya kan. Jadi terus akan diganti dengan kata-kata positif ya. Nanti pada akhirnya setiap kecemasan kalian itu akan bisa kalian bantah sendiri ya. Jadi kalian nanti akan merasakan ada pikiran-pikiran baru yang fresh nih, yang membantah kecemasan-kecemasan. Setiap kali muncul cemas, nanti hasil self-talk kalian tuh akan, enggak kok gitu, dan aku takut pingsan nanti di jalan, gimana ya, aku mau keluar, kemarin-kemarin juga nggak pingsan. Nah ini nanti dia akan terus muncul gitu kan. Itu sangat powerful ya. Jadi lakukan terus setiap saat, malah ya setiap saat, terutama setiap pikiran negatifnya muncul, kalian langsung ingat flashback beberapa waktu yang lalu mengalami kejadian yang serupa, rasa yang serupa. Coba kalian simpulkan kan, tidak terjadi apa-apa ya kan, aman gitu loh. Apalagi saya sudah share video tentang bahwa penyakit GERD ini tidak mematikan ya. Kalian lebih tenang lah dengan video itu kan, sangat memberikan kita rasa tenang ya, tenang dan nyaman ya kan. Jadi kalian bisa fokus kepada jadwal harian daripada kalian memikirkan apa yang dirasakan, apa yang
dicemaskan gitu. Yang dirasakan terima dulu aja, terima, lakukan penanganannya sesuai dengan tips-tips yang saya share. Kalau keliengan ya kalian harus banyak pernapasan diafragma, kalian cek gula, kalau gulanya rendah kalian tambah asupan glukosa, kalian bisa konsumsi madu atau teh manis ya. Kalau kalian dada berat ya minum air hangat diurut-urut seperti itu ya. Pokoknya setiap sensasi kalian tangani, tapi dalam hati kita tetap merasa kita aman. Ini hanya sensasi, ini akan reda, ini hanya numpang lewat ya kan. Terus setiap kecemasan yang muncul lawan pakai self talk, cuekin aja. Jadi intinya tetap fokus aja pada jadwal harian, apa yang harus dilakukan. Waktunya makan, waktunya ngemil sehat, waktunya jalan pagi, waktunya olahraga sore, seperti itu ya. Jadi nanti kalian akan lebih fokus ke situ. Oh, aku hari ini jam segini aku harus misalkan makan sore nih, jam segini aku harus olahraga sore nih ya kan. Biar nanti kalau aku olahraga sore, nanti malamnya aku lebih mudah tidur karena mungkin pasti capek kan. Nah, seperti itu ya. Yang penting kuncinya adalah kalian jangan berlebihan. Maksudnya kalau fisiknya belum fit banget ya olahraganya ringan aja, jalan ya kan. Jalan mungkin yang dekat dulu, atau misalkan kalian hanya sekedar stretching atau senam. Yang penting kalian ciptakan suasana yang menyenangkan ya pada saat melakukan aktivitas itu ya kan. Meskipun kalian olahraga di rumah, kalian bisa setel misalkan musik relaksasi atau audio relaksasi atau suara-suara alam. Banyak ya, cari YouTube, di web channelnya Sobat NC juga ada, kalian bisa setel ya audio relaksasi, memberikan kita ketenangan. Biasanya kalau kalian nyari di YouTube tuh cari yang audio relaksasi yang ambient ya itu. Tapi saya sudah share juga sih di channel Sobat NC, ada mungkin belum banyak ya beberapa audio relaksasi itu hasil pencarian dari internet yang insya Allah sih bisa kalian manfaatkan ya untuk menambah rasa rileks ya ketika melakukan aktivitas sambil lakukan hobi seperti itu ya. Terus kalian jangan lupa juga mengatur makanan yang sehat ya kan, yang cukup gizinya sesuai makanan 4 sehat ya, 4 sehat ditambah dengan nutrisi serat, kemudian yang bagus untuk pencernaan, makanan-makanan yang mengandung probiotik seperti kecap, tempe, mungkin bisa kalian bantu dengan Yakult atau yogurt ya kalau kalian nyaman di perut ya. Terus juga kalian juga harus perbanyak sayuran hijau ya. Sayuran hijau itu selain bisa bagus untuk serat, terus zat besi juga, terus kemudian juga dia bisa membantu vitamin B secara alami ya kan. Terus lauknya juga kalau bisa sih kalian cukup protein. Saya sarankan sih dalam sehari kalian makan telur ya, minimal 1 lah. Telur itu bagus ya. Telur silahkan direbus boleh, sebenarnya digoreng sih boleh selama kalian makannya minyaknya dilap dulu ya kalau yang minyaknya banyak ya. Atau kalian pakai telur digoreng pakai mentega. Intinya jangan terlalu banyak lah ya, jangan terlalu banyak minyak ya. Atau kalian bikin di bumbu kecap kan bisa juga ya, berkreasi aja. Mungkin buat yang cewek-cewek atau yang cowok istrinya ya bisa membuatkan. Jadi kalau telur itu juga bagus ya, apalagi kalau kalian konsumsinya telur omega 3 itu lebih bagus lagi, apalagi kalau kalian memiliki mata buram ya kan. Terus untuk yang makanan berserat, dari apa mas? Makanan berserat kalian bisa pilih selain sayur, buah-buahan yang kalau bisa yang manis ya, jangan yang asam. Kalau yang asam biasanya di perut agak perih ya kan. Atau kalau kalian masih takut makan buah, kalian bisa coba kayak cincau atau biji jelasih
biji selasih ya. Kalau saya dulu sih suka agar ya, agar tuh saya suka. Agar itu seratnya dapet, terus kemudian karena dia pakai gula pasir kan, itu juga bisa membantu saya mengurangi keliengan ya, karena saya dulu waktu anxiety masih parah tuh gula saya rendah ya kan, jadi setiap cek gula saya pasti rendah gitu kan. Saya sih akhirnya menyimpulkan bahwa ketika orang masih memiliki gangguan kecemasan yang tinggi itu akan menghabiskan energinya. Ini juga saya sudah konsultasi ke dokter ya saat itu. Jadi kecemasan itu juga cukup menghabiskan energi kita. Energi kita kan dari glukosa ya. Jadi seperti itu ya. Kalau kalian gulanya stabil ya berarti kemungkinan keliengannya karena kurang oksigen di kepala ya. Jadi kalian bisa perbanyak jalan pagi habis subuh sama pernafasan diafragma ya kan. Pernafasan diafragma kalian lakukan sambil berdiri boleh, sambil duduk sila juga boleh, atau sambil rebahan nyender juga boleh ya kan. Terus saya ingatkan ya, kalau bisa harus sering minum air putih ya. Air putih itu juga bisa membantu pencernaan juga. Intinya kalian nih pencernaannya harus lancar dulu ya kan. Jadi kalau pencernaan lancar, makanan yang sudah dicerna itu tidak menumpuk di dalam usus dan lambung ya. Soalnya kalau menumpuk dia akan menghasilkan jadi gas juga gitu loh. Nanti kalau jadi gas, perut kalian kembung lagi, terus karena esofagus belum kuat karena kalian cemas, dia refleks lagi, bikin sesek lagi, bikin berdebar lagi ya kan, bikin tenggorokan kering lagi, seperti itu ya. Kalian harus banyak minum air putih. Ini saya sebenarnya sambil pengen minum air putih sih. Kalau bisa tambah campur air hangat dikit ya. Air hangat itu memudahkan kita untuk cendawa ketika dada kita sesek ya. Seperti itu. Terus kemudian juga bagus untuk tenggorokan ya kan kita kan sering refleks nih. Untuk jangka panjangnya kan nggak bagus untuk tenggorokan, takutnya terjadi iritasi atau peradangan. Jadi kalian harus perbanyak minum air hangat ya. Terus kemudian ini temanya sebenarnya apa sih yang mau kita bahas ya kan. Jadi hari ini tuh saya ingin melanjutkan pembahasan tentang self talk ya. Dulu pernah saya share, sekaligus untuk reminder lagi, mengingatkan lagi kalian tentang self talk. Sebelum video ini juga saya sudah share contoh self talk atau kalimat positif yang bisa kalian lakukan ya, meskipun itu tidak baku ya kalimatnya, kalian bisa kembangkan sendiri sesuai yang kalian hadapi ya, atau yang sesuai kalian cemaskan. Jadi sebenarnya self talk ini bahan kata-katanya dari apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan itu ya kan. Kalau kalian takut pingsan ya kalian bantah sendiri ketakutan pingsan itu dengan mengingat beberapa waktu yang lalu ketika kalian juga pernah takut pingsan tapi ternyata tidak pingsan. Nah, jadikan kalimat positif. Misalkan sedang merasakan takut pingsan nih, kalian langsung ingat, beberapa waktu yang lalu aku juga pernah merasakan rasa seperti ini, rasa takut yang seperti ini, takut mau pingsan. Tapi beberapa waktu yang lalu, bahkan sampai sekarang, aku tidak pernah pingsan. Nah, itu juga itu namanya kita merumuskan kalimat self talk ini dari apa yang kita takutkan saat itu juga gitu. Nanti kalau kalian muncul rasa takut, langsung ucapkan lagi. Dan diucapkan ya, bukan dibatin ya. Kalau kalian masih, mas aku malu takut dikira orang gila, ada yang kemarin sobat NC yang seperti apa namanya, nanya seperti itu ya. Terus ya kalian boleh pilih tempat yang aman, misalkan minggir dulu kemana, atau kalau kalian di jalan kan ini kan lagi masih musim prokes nih, kalian kan pakai masker, kalian bisa mengucapkan tanpa orang lain mendengar ya kan. Atau kalau enggak ya ke kamar kecil kalian ucapkan ya. Pokoknya cari tempat yang aman, kira-kira
kalian tidak merasa malu, atau itu bukan suatu yang ini kok, bukan suatu yang aneh gitu loh. Ya kalian bisa cari tempat yang aman lah ya kan. Atau kalau kalian tidak bisa mencari tempat di situasi yang tidak bisa meninggalkan tempat itu, kalian tidak usah pakai ketukan ini juga tidak apa-apa sih ya kan. Ini kan hanya untuk menguatkan sugesti itu biar masuk ke pikiran bawah sadar kita ya. Kalian cukup gini aja nggak apa-apa, kemarin nggak apa-apa kok gitu, aman gitu, itu juga boleh ya kan. Jadi itu ya self talk. Di sini saya akan bercerita tentang the power of word ya, kekuatan dahsyatnya kalimat-kalimat positif, betapa dahsyatnya sugesti-sugesti positif ya kan. Itulah kenapa saya sering mengingatkan kalian untuk perbanyak self talk ya kan. Kalian banyak ucapkan kalimat-kalimat positif, kalian banyak dengarkan juga afirmasi-afirmasi positif, kalian mendengarkan inputan-inputan positif ya kan. Kalian bisa dengar afirmasi positif yang sudah saya share ya kan. Terus juga kalian mulai filter obrolan yang toksik di skip dulu, kalian fokus ke hal-hal yang positif ya kan. Itu kenapa saya tekankan, karena kekuatan kalimat-kalimat positif itu sangat dahsyat ya untuk alam bawah sadar kita ya kan. Sebenarnya saya pernah share juga di video tentang the power of self talk ya, mungkin ada beberapa bulan yang lalu ya kan. Sudah pernah saya share ini sekaligus untuk mengingatkan, terutama buat sobat NC yang baru subscribe ya. Kan banyak juga yang nih nonton tapi nggak subscribe ya. Ini ya kalau misalkan kalian ingin support saya biar lebih bersemangat men-share pengalaman-pengalaman positif untuk kesembuhan GERD anxiety ya, mohon supportnya. Kalian juga selain menonton, menerapkan, kalian juga subscribe ya. Jadi paling nggak saya lebih semangat gitu. Jadi kalian harus banyak sekali menginputkan kalimat-kalimat positif ya. Bisa lewat self talk tadi, afirmasi ya kan, mendengarkan afirmasi, memfilter obrolan, fokus ke hal-hal yang positif, fokus ke pikiran-pikiran yang positif. Pokoknya yang toksik kita skip dulu ya kan. Tujuannya untuk menginstal ulang pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar kita ini seperti komputer ya. Komputer kalau sudah terlalu banyak virus ya, kita harus pertama kita pakai antivirus. Kalau antivirus sudah nggak mempan, ya udah kita install ulang gitu. Nanti kalau habis diinstal ulang biasanya kan performanya lebih cepet ya. Itu kalau komputer atau perangkat elektronik ya. Ini saya ingatkan lagi tentang kisahnya seorang Thomas Alva Edison ya. Kalian pasti tahu Thomas Alva Edison itu salah satu legenda ilmu sains yang menciptakan atau menemukan bola lampu ya, setelah percobaan yang kesekian ya, mungkin 1000 percobaan. Kita kan tahunya kan beliau sebagai seorang yang jenius, bisa menemukan bola lampu ya kan. Tapi kita sebenarnya ada satu story, ada satu cerita dari kisah hidup beliau di masa kecil yang mungkin belum banyak orang tahu ya. Nah, di sini nanti dia akan terkait dengan betapa dahsyatnya kekuatan sugesti positif ya, di situ ya. Singkat cerita, Thomas kecil ini pada suatu saat mendapatkan surat dari sekolah tempat dia menuntut ilmu ya. Sekolahnya ini dikirim ke rumahnya, terus kemudian diterima oleh sang ibu, ibunya Thomas ya. Jadi sang ibu kemudian dengan wajah yang kaget membaca surat itu, sedih
sedih terus, tapi dia berusaha untuk menyembunyikan kesedihannya. Si Thomas kecil bertanya, ibu itu surat dari mana, katanya. Oh, ini dari sekolahanmu, nak, katanya. Kata ibu ya, kata sang ibu. Apa isinya, Bu, katanya, kata Thomas ya. Terus sang ibu menjawab, begini, nak, katanya. Kepala sekolahmu mengatakan bahwa engkau ini terlalu jenius, kata sang ibu ya. Engkau terlalu pintar sehingga sekolahanmu tidak bisa mengikuti atau mengimbangi kejeniusanmu. Maka mereka menyarankan untuk kamu pindah sekolah, kata sang ibu seperti itu kan. Terus Thomas Alva Edison, ya aku, oh begitu, Bu. Ya, berarti aku harus pindah sekolah ya, katanya. Iya, karena ibu akan carikan kamu sekolah yang bisa mensupport kemampuan kamu yang sangat cerdas itu, sangat jenius itu ya. Sekolahmu yang lama nggak bisa gitu, nggak bisa ngimbangi kecerdasanmu gitu, intinya itu ya. Kemudian ya Thomas kecil ya nurut aja ya, oh baiklah, Bu, aku ikut yang terbaik gitu, intinya nurut sama orang tua lah. Akhirnya dipindahkanlah Thomas ke sekolah di luar kotanya ya, jadi jauh dari kotanya, bersekolah lagi di situ. Terus karena beliau sudah yakin bahwa dirinya memiliki kecerdasan yang luar biasa berkat kata-kata ibunya itu, akhirnya dia semakin bersemangat, semakin terus menggali keilmuan ya kan. Setiap gagal dia akan mencoba lagi, karena dia yakin dia jenius gitu kan. Jadi kita ingat pada saat beliau menemukan bola lampu aja kan, melalui berapa kali percobaan gagal ya, sampai mungkin ke 1000 kali ya, mungkin mohon dikoreksi kalau saya salah ya, apakah ke 100 apakah ke 1000 ya. Akhirnya kan bisa berhasil ya kan. Kemudian sampai akhirnya kan sukses mendapatkan Nobel penghargaan segala macam ya. Kalian bisa cari biografinya Thomas Alva Edison ya kan. Nah, yang mau saya bahas di sini adalah ternyata pada saat sang ibu meninggal, Thomas Alva Edison ketika sudah dewasa ya, sudah sukses, sudah jadi ilmuwan besar, sudah jadi pemenang penghargaan Nobel Science ya. Pada suatu saat dia datang ke rumah tempat dia dibesarkan dulu ya, mungkin untuk menostalgia atau untuk mengunjungi, meskipun ibunya sudah meninggal ya, mungkin beliau terkenang ya. Akhirnya di rumah tua itu, di rumah tempatnya tinggal itu, menemukan secari kertas yang disimpan ibunya di dalam lemari ya, disimpan ibunya dalam lemari. Terus dia ingat, ini kan mungkin surat kan ada dari mana kan, ini seperti surat yang dulu dari sekolahku yang lama, pada saat aku masih sekolah, terus sebelum aku dipindahkan sama ibuku kan, ada surat itu kan. Thomas Alva Edison tertarik untuk membaca ya, dibuka, akhirnya surat itu dibuka, terus dia membaca surat itu. Ternyata setelah sekian puluh tahun ya kan, baru terkuak ya kan. Ternyata isi surat itu adalah, maaf, putra Anda Thomas Alva Edison tidak bisa mengikuti standar pendidikan kami ya kan, sehingga kami dengan berat hati harus mengeluarkan dia dari sekolah. Jadi ternyata surat itu tuh bukan surat yang menunjukkan bahwa Thomas Alva Edison itu
terlalu jenius sehingga sekolahnya nggak sanggup, tapi sebaliknya sebenarnya surat itu bisa dibilang surat yang menganggap bahwa Thomas Alva Edison itu tidak dapat mengikuti standar pendidikan di sekolah itu, jadi dianggap nggak lulus gitu, tidak lulus, tidak memenuhi standar kualitas sehingga harus dikeluarkan dari sekolah. Langsung menangislah sang ilmuwan jenius, menyadari bahwa sebenarnya saat itu sang ibu sudah membohonginya dengan kata-kata yang sangat luar biasa, yang mengatakan bahwa dia sangat cerdas, sangat jenius, sehingga membuat hatinya sangat yakin. Dia semakin percaya diri untuk mengembangkan keilmuannya ya, seperti itu ya. Luar biasa ya. Jadi ternyata kata-kata seorang ibu ya, pasti semua ibu ingin anaknya bahagia ya kan. Kata-kata ibunya yang meskipun membohongi anaknya, begitu masuk ke sugesti bawah sadarnya Thomas Alva Edison, itu menjadi suatu kekuatan pikiran yang sangat positif dan sangat membangun kepercayaan diri ya kan. Akhirnya beliau lebih bersemangat, lebih istilahnya yakin ya, lebih yakin bahwa bisa menjadi seorang yang cerdas atau seorang yang jenius sebagaimana ibunya pernah katakan ya kan. Jadi di sini yang bisa kita ambil ya kan, itulah pentingnya kata-kata positif ya, atau sugesti positif yang harus banyak kita tanamkan dalam pikiran bawah sadar kita, yang nanti akan meredam pikiran-pikiran buruk kita ya kan. Jadi kalau kalian muncul pikiran negatif, kalian harus langsung redakan lewat self talk. Kalau kalian mau dengarkan afirmasi positif, silahkan ya kan. Jadi betapa dahsyatnya kekuatan sugesti positif, kalimat-kalimat positif, kata-kata yang positif ya kan. Kalian bisa ambil hikmah dari kisahnya seorang Thomas Alva Edison ini ya, dalam kita berjuang melawan anxiety disorder atau gangguan kecemasan ini ya. Oke. Jadi itu ya, kalian harus perbanyak tips-tips yang sudah saya share, lakukan dan masukkan dia ke dalam jadwal harian sehingga kalian bisa ada fokus ke jadwal harian, sehingga tidak sibuk memikirkan kecemasan dan meratapi apa yang dirasakan di badan ya kan. Oke. Stay positif ya, stay positif, stay cool, oke. Aman guys ya kan. Oke. Salam sehat selalu, salam bangkit luar biasa.